Pemirsa, hari ini merupakan batas akhir bagi pengelola bus yang selama ini beroperasi di Pulau Gadung untuk pindah ke Terminal Pulau Gebang. Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas, sanksi tegas jika ditemukan adanya pengelola bus yang tidak patuh pada aturan tersebut. Lalu seperti apa kondisi Terminal Pulau Gadung saat ini? Kita langsung bergabung dengan Aditya Warman dan juru kamera Rizky Andrianto yang ada di sana. Ya, Adit, apakah masih ada bus jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masih terlihat beroperasi dari Terminal Pulau Gadung ini? Ya, Carlos, memang masih sama seperti pantauan tim Berita 1 sejak tadi pagi, bahwasannya masih banyaknya bus dan juga sejumlah PO yang memang melayani berbagai macam layanan angkutan darat di Terminal Pulau Gadung sampai saat ini. Memang sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan juga Transportasi telah memberikan batas akhir, yaitu 20 Juni 2016. Itu artinya hari ini, Carlos, bahwasannya seluruh PO harus memindahkan seluruh layanannya yang semulanya berada di terminal di Terminal Pulau Gadung ini ke Terminal Pulau Gebang yang memang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga Kementerian Perhubungan dan juga Transportasi guna menselaraskan dan juga menggabungkan seluruh angkutan darat berintegrasi guna menyambut arus mudik di tahun 2016 mendatang. Selain itu, Carlos, bahwasannya dari 86 perusahaan otobus atau PO, sebanyak 52 PO yang melayani aktivitas pelayanan angkutan darat ke Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan sampai saat ini pun mereka masih melayani aktivitas ataupun layanan begitu di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meskipun demikian, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pengguna bus, supir dari bus tersebut, mengatakan bahwasannya walaupun memang 100% mereka belum pindah ke Terminal Terpadu Pulau Gebang, tapi mereka sudah memasuki list Pulau Gebang Jakarta Timur ini sebagai salah satu tujuannya. Artinya mereka telah melintas begitu, walaupun tidak memindahkan 100% aktivitas pelayanannya di Terminal Terpadu Pulau Gebang yang nantinya akan rencananya dijadikan satu oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena selain itu, kami juga dapat menginformasikan bahwasannya alasan pemindahan ini juga merupakan sebuah titik tarik dari kebijakan pemerintah pusat yang ingin mengintegrasikan seluruh akomodasi lalu lintas baik darat, udara maupun laut. Dan salah satu bentuk aplikasi dari integrasi lalu lintas darat ialah Terminal Terpadu Pulau Gebang. Nantinya dua terminal yang memang sudah ada sebelumnya di kawasan Jakarta Timur ini akan digabungkan menjadi satu di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan selain itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan berbagai macam usaha untuk mendorong masyarakat dan juga PO bus ini untuk pindah. Salah satunya ialah dengan menyediakan akses dari bus Transjakarta yang menghubungkan dari Terminal Pulau Gadung ke Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Carlos. Adit, Anda menyampaikan tadi bahwa belum 100% PO yang beroperasi di Pulau Gebang, masih ada yang berada di Pulau Gadung. Lalu apa sanksi yang akan dikenakan bagi mereka yang masih di luar ultimatum yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan sendiri untuk pindah ke Pulau Gebang? Ya, Carlos, memang batas waktu ialah hari ini 20 Juni 2016. Namun belum ada informasi ataupun keterangan resmi yang disinyalir ataupun dikeluarkan dari Pemprov DKI Jakarta, baik dari Dinas Perhubungan dan juga Transportasi Provinsi DKI Jakarta terkait sanksi apa yang nantinya akan diberikan kepada para pelaku usaha bus PO ini, maksud kami dengan layanan yang mereka masih berada di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah hadir bersama kami di sini, yaitu Kepala Terminal Antar Kota atau Provinsi Terminal Pulau Gadung, yaitu Hengki Krista Kota. Pak Hengki, terima kasih telah bergabung bersama kami di sini. Pak Hengki, bisa dijelaskan ke kami sedikit, ini kan batas akhir yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ialah 20 Juni 2016. Lalu sanksi apa yang nanti akan diberikan kepada para PO yang memang belum keluar dari Terminal Pulau Gadung ini, Pak Hengki? Kita udah komitmen apabila tanggal 20 ini udah harus bergeser ke Terminal Terpadu Pulau Gebang, masih ada aja di Terminal Pulau Gadung, kita akan kandangkan kendaraannya. Karena udah surat dari pemberitahuan buat para PO.
Jadi sanksi tegas akan diberikan kepada pelaku usaha ini Pak ya. Lalu hari ini kan batas akhir nih Pak ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait masalah mungkin sosialisasi ataupun menyampari satu-satu kepada PO untuk segera memindahkan seluruh aktivitasnya di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini Pak? Sudah kita jalanin semua, mulai dari sosialisasi maupun surat himbauan, sampai pun hari ini pun kita udah didorong satu demi satu ke sana, ke Pulau Gebang, Terminal Terpadu. Jadi seluruhnya sudah didorong untuk pindah ke sana ya Pak ya? Terima kasih Pak Hengki atas waktunya bersama kami di sini. Iya, Carlos, Pak Hengki mengatakan bahwasannya sudah dilakukan dan akan diberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha ini jika memang mereka hari ini belum memindahkan seluruh aktivitasnya ke Terminal Terpadu Pulau Gebang, maka Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Transportasi akan memberikan sanksi yaitu relokasi secara langsung. Kalau dapat kami informasikan bahwasannya alasan Pemprov DKI Jakarta bukan hanya main-main saja, Carlos, bahwasannya ada beberapa alasan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memusatkan atau mensentralisasikan. Salah satunya ialah dengan mensentralisasikan fasilitas dari bus antar kota atau provinsi khususnya untuk pelayanan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur jelang arus mudik di tahun 2016. Selain itu juga kartu pengawas dan juga kartu izin usaha yang sudah diganti oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang sebelumnya mereka memiliki izin di Pulau Gadung ini sudah dipindahkan atau dibalik namakan kepada Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dan itulah beberapa alasan guna menciptakan transportasi darat yang lebih baik di ibu kota DKI Jakarta. Kita akan nantikan selanjutnya, Carlos. Iya, kalau selain itu juga Terminal Terpadu Pulau Gebang ini sudah mulai dipersiapkan guna menyambut arus mudik di tahun 2016 ini. Terminal dengan luas 15,4 hektar ini sudah dilengkapi oleh fasilitas yang lumayan bagus. Berikut ialah liputan rekan kami, Sadrina Evanalia, kameramen Riento, dan juga pilot drone Rizky Adrianto. Persiapan telah dilakukan pihak pengelola terminal untuk melengkapi sejumlah fasilitas terminal Pulau Gebang. Pihak pengelola memberikan papan pengumuman dan jalur jalan bagi para penumpang yang datang ke terminal Pulau Gebang. Penunjuk jalan dilakukan karena terminal Pulau Gebang sangat luas, seluas 14,5 hektar dengan bagian terminal berbeda. Bagian terminal tersebut adalah bagian mezanin, tempat loket, bagian ruang tunggu kedatangan dan keberangkatan bis antar kota antar provinsi, bagian angkutan dalam kota dan bis Transjakarta. Selain itu, ruang latasi, listrik, pendingin udara juga dipersiapkan. Namun untuk area komersil belum dapat difungsikan karena belum ditempati kios maupun toko. Rencananya Terminal Pulau Gebang akan beroperasi untuk pertama kalinya pada 12 hari sebelum Lebaran hingga 10 hari setelah Lebaran. Diprediksi akan ada 800 bis antar kota antar provinsi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang akan datang ke terminal ini. Hal yang perlu diantisipasi adalah pengawasan dan keamanan untuk pelayanan para penumpang. Persiapannya dari segi sarana prasarana lalu lintas untuk akap sendiri kita sudah persiapkan dan sudah sedang proses perbaikan seperti itu, ataupun dari penunjuk untuk penumpang sendiri kita juga sudah mulai persiapkan. Berbeda dengan terminal bis biasanya, di terminal Pulau Gebang ini penumpang harus tertib. Para penumpang harus terlebih dahulu masuk ke terminal dan ke lantai mezanin untuk membeli tiket di loket. Hanya penumpang yang mempunyai tiket yang boleh masuk ke ruangan keberangkatan. Penumpang tidak boleh berkeliaran di jalur bis. Terminal Pulau Gebang rencananya akan dioperasikan untuk pertama kalinya di 12 hari sebelum Lebaran. Yang terpenting nantinya saat beroperasinya Terminal Pulau Gebang ini adalah bagaimana merubah perilaku dan juga kebiasaan para penumpang ataupun masyarakat untuk tertib berada di terminal yang baru ini. Karena nantinya para penumpang harus naik ke bis dari pintu keberangkatan, kemudian harus turun dari bis dari jalur kedatangan. Sadrina Evanalia, Muhammad Rinto, dan pilot drone Rizky Andrianto. Berita 1 Jakarta.
Ya, Carlos, persiapan di Terminal Terpadu Pulau Gebang sudah dilakukan dan juga sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan juga Transportasi sudah dilakukan juga. Kita akan nantikan persiapan inilah yang dinantikan oleh warga Jakarta guna menyambut arus balik Ramadan tahun 2016 ini. Carlos, kita kembali ke studio. Terima kasih Aditya Warman atas informasi dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selanjutnya